so many pieces all back together now. What's your vision? Ibu Mulkika Asmawati dan adik-adik yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, hingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, insyaallah. Amin. Amin. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patah-patahkan, lalu saya urut-urut kembali menjadi sebuah materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini yang insya Allah berjudul Indahnya Berakhlakul Karimah di Bulan Ramadan. Islam adalah agama yang diturunkan oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Islam, akhlak dan etika sangatlah dijunjung tinggi. Jika ada sebuah pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad SAW diturunkan di tengah masyarakat Arab? Kenapa enggak di Inggris atau bahkan di Indonesia sendiri? Kenapa? Karena saat itu masyarakat Arab sedang berada dalam masa kebodohan, sedang berada dalam masa yang sangat jahiliyah, ya kan? Nah, karena itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW di masyarakat Arab yang saat itu sangat tidak memiliki moral, moralnya sedang sangat jatuh-jatuhnya. Pada saat itu masyarakat Arab tidak pernah menghormati perempuan. Mereka saat itu selalu mengubur perempuan hidup-hidup. Lalu Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW dan menyeru mereka dan mengajarkan mereka bagaimana cara menghormati dan memuliakan perempuan. Bagaimana caranya kita dapat hidup dengan sederhana. Bagaimana kita caranya hidup dengan damai dan menyerukan bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur kehidupan kita sedetail sedemikian rupa. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah, seperti ayat innama bu'istu liutamimal makarimil Akhlak. Bahwa Nabi Muhammad SAW diutus di tengah masyarakat Arab untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana Allah SWT telah mengatur sedetail kehidupan kita, seperti sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan bahwa makan harus menggunakan tangan Kanan. bahwa masuk kamar mandi menggunakan kaki Kiri. keluar kamar mandi menggunakan kaki Kanan. Nah, bahkan di bulan Ramadan ini Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kita harus takhir sahur wa ta'jilul futur, menyegerakan mengakhirkan sahur dan menyegerakan berpuasa. Bahkan ada riwayat yang berbuka. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa pada saat Nabi Muhammad sedang di Habasyah atau Madinah, ketika setelah berhijrah, ketika Bilal mengumandangkan azan, ketika itu masyarakat Habasyah itu langsung berlari dengan wajah yang ceria. Mereka berlari ke rumah-rumah mereka dan menyegerakan untuk berbuka puasa, dan sebagian itulah ada dari sunnah-sunnahku. Jadi di situ dijelaskan, di hadis itu dijelaskan bahwa menyegerakan berbuka itu adalah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan ketika berbuka hendaknya bitur wahidan salisan auho misan, hendaknya kita berbuka dengan kurma 1, 3 atau 5 ganjil ya? Ganjil. Dan Islam pun tidak memberatkan, wa illam yajidhu fal ma, apabila tidak menemukan kurma maka
berbukalah dengan air putih hangat. Jadi nggak ada tuh riwayatnya kita buka harus pakai es kelapa, nggak ada riwayatnya kita harus buka pakai es cendol, nggak ada. Tapi riwayatnya justru berbuka dengan air putih. Terus apa lagi ya? Islam mengajarkan kita bagaimana berakhlakul karimah, bagaimana kita seperti tarawih itu berasal dari kata tarwih yang artinya istirahat yang panjang. Kenapa dinamakan tarawih? Karena pada zaman Rasulullah SAW itu gak ada namanya tarawih, teman-teman. Jadi di bulan Ramadan itu sholat malam biasa, tapi setelah wafatnya Nabi Muhammad diadakan sholat tarawih itu sholat malam. Kenapa? Jadi sholat tarawih itu asalnya adalah sholat malam. Kenapa dinamakan tarawih? Karena tarawih itu istirahat yang panjang. Karena waktu itu tuh pada zaman sahabat itu sholatnya tuh suratnya panjang-panjang banget. Suratnya panjang-panjang. Terus dia setiap 4 rakaat istirahat karena emang suratnya panjang-panjang banget, sholatnya lama, makanya dinamain tarwi dan akhirnya jadi sholat tarawih gitu guys. Ketika kita telah menanamkan akhlak yang baik dalam kehidupan kita, ketika kita telah menjadikan aturan-aturan Al-Quran menjadi satu-satunya pedoman dalam hidup kita, insya Allah hidup kita bakal damai, tentram, karena bukti keimanan adalah jiwa yang baik dan bukti keislaman adalah akhlak yang Baik. Bila para pujangga berkata, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, maka santri berkata, hidup tanpa akhlak bagai taman tak berbunga. Hei, begitulah kita capai surganya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.